Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami kelompok presentasi hadis 3, kelompok yang kedua. Insyaallah dalam makalah hari ini, presentasi hari ini akan menyampaikan makalah yang membahas tentang karyanya Imam An-Nasai, yaitu Sunan An-Nasai. Pertama mungkin pendahuluan. Bismillah. Sebagai seorang pelajar, kita semua mahasiswa dan juga bahkan muslim secara keseluruhan ya, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berkenan menghadirkan para ulama yang jumlahnya banyak, yang berkenan, yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjaga serta menghantarkan ilmu-ilmunya Allah kepada kita hingga sampai saat ini. Alhamdulillah. Dan salah satu dari banyaknya cabang ilmu dalam agama Islam yang penting ialah ilmu hadis. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat ini sudah banyak sekali hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui, sudah banyak sekali kitab-kitab hadis yang kita kenal juga seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya, hingga ada juga yang menyusunnya atau merangkumnya menjadi contohnya Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah dan lain sebagainya. Oleh karenanya insyaallah hari ini kelompok kedua akan membahas salah satu dari banyaknya kitab hadis, yakni kitab Sunan An-Nasai yang disusun oleh Ahmad Ibnu Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar Abu Abdurrahman Al-Khurasani An-Nasai Al-Qadi Al-Hafiz, atau yang lebih kita kenal, yang lebih populer dengan telinga kita semua, yaitu Imam An-Nasai. Mungkin selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan dengan teman-teman yang ada di samping ana. Bismillah. Yang pembahasan pertama Sunan An-Nasai. Sunan An-Nasai termasuk dalam satu di antara Al-Kutub Al-Tiha Al-Sita, kitab hadis yang ke-6. Dua pertama kali kitab Al-Kutub Al-Sita tersebut dikenal dengan nama dua kitab Al-Sahih atau Sahihnya, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dengan martabat kesahihannya yang berbeda-beda. Sementara itu 4 Al-Kutub Al-Sittah yang terakhir dikenal dengan nama Sunan, yakni Sunan Abi Daud, Sunan Al-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Muhammad Ajad Al-Kutub menyebutkan pengarang 4 kitab Sunan ini tidak hanya mencatat hadis sahih, melainkan juga beberapa hadis hasan, bahkan hadis dhaif dengan penjelasan kedhaifannya. Imam An-Nasai dengan karyanya yang paling monumental yaitu Sunan An-Nasai memiliki perjalanan yang cukup panjang hingga terciptanya penanaman kitab beliau itu menjadi Sunan An-Nasai. Seperti yang kita kenal sekarang, berawal dari Sunan Al-Kubra yang jumlahnya 12.000 hadis, kemungkinan diringkas menjadi As-Sunan As-Sugra yang disebut juga dengan Al-Mujtaba min As-Sunan, dengan jumlah hadis yang tercantum sebanyak 5.761 hadis. Penulisan kitab As-Sunan As-Sughra ini mempunyai latar belakang tersendiri. Menurut Al-Ajaj Al-Khatib, pada mulanya Imam An-Nasai menyusun sunannya dengan memuat hadis-hadis yang berstatus sahih hasan dan dhaif, dan selanjutnya diberi nama Sunan Al-Kubra. Setelah itu, Imam An-Nasai memperkenalkan kitab hadis tersebut pada penguasa Amir kota Ramlah di Palestina. Penguasa itu bertanya, apakah setiap hadis yang terdapat di dalamnya berstatus sahih? Imam Nasai menjawab, di dalam kitab ini terdapat hadis yang sahih,
Hasan, dan yang mendekati keduanya. Selanjutnya Amir itu berkata, tulislah sebuah kitab untuk kau yang berisi hadis-hadis sahih saja. Maka Imam An-Nasa'i pun meneliti dan menyeleksi kembali kualitas hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab As-Sunan As-Sughra. Hasilnya adalah melahirkan sebuah kitab yang kemudian dinamakan As-Sunan As-Sughra, dan karena isinya hadis-hadis pilihan, maka dinamainya pula kitab tersebut dengan nama Al-Mujtaba min Al-Sunan. Dan ada yang menamainya dengan Al-Mujtana, yang kemudian nama itu memiliki makna yang sama. Pada masanya kitab ini terkenal dengan sebutan Al-Mujtaba, sehingga nama As-Sunan As-Sughra seperti tenggelam ditelan keharuman nama Al-Mujtaba. Dari Al-Mujtaba inilah kemudian kitab ini kondang dengan sebutan Sunan An-Nasa'i sebagaimana kita kenal sekarang, dan nampaknya untuk selanjutnya kitab ini tidak akan mengalami perubahan nama seperti yang terjadi sebelumnya. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang menyusun kitab As-Sunan As-Sughra. Pendapat yang pertama yaitu bahwa yang menyusun Sunan As-Sughra yang diringkas dari Sunan Al-Kubra adalah Imam An-Nasa'i sendiri yang menyusun kitab tersebut. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua yaitu bahwa Sunan As-Sughra disusun oleh muridnya Imam An-Nasa'i, yaitu Ibnu Sunni, bukan Imam An-Nasa'i sendiri. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah kitab Sunan As-Sughra disusun oleh Imam An-Nasa'i sendiri, bukan oleh muridnya Ibnu Sunni. 2. Enggak ada ini. 2. Metode dan sistematika kitab Sunan An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i merupakan seorang ulama yang sangat ketat terhadap perawi. Hal ini terbukti dalam menetapkan kriteria sebuah hadis yang diterima atau tertolak. Al-Hafidh Abu Ali memberikan komentar bahwa persyaratan yang dibuat oleh Imam An-Nasa'i bagi para perawi sangat ketat dibandingkan dengan Imam Muslim. Adapun penamaan kitab-kitab itu dengan istilah sunan karena Imam An-Nasa'i ingin memberikan kesan kepada pembaca bahwa kitab itu berisi sunnah Nabi SAW. Dilihat dari namanya, maka kita akan segera tahu bahwa kitab hadis An-Nasa'i ini disusun berdasarkan metode sunan. Metode sunan adalah metode penyusunan kitab yang ada di dalam ilmu hadis yang memiliki kekhususan dengan mengumpulkan hadis-hadis ahkam yang dijadikan dalil oleh para ahli fiqih dalam masalah fiqih berdasarkan klarifikasi hukum Islam abwab al-fiqhiyah seperti salat, zakat, haji, dan hanya mencantumkan hadis-hadis yang bersumber dari Nabi SAW saja. Hadisnya disusun berdasarkan bab fikih dan setiap babnya diberi judul yang kadang-kadang mencapai keunikan tersendiri, yakni sebagai berikut. Yang pertama dari kitab bab pertama sampai dengan kitab bab ke-21 membahas tentang masalah taharah dan salat. Jumlah kitab bab yang terbanyak adalah mengenai salat. Yang kedua, kitab bab puasa didahulukan daripada zakat. Yang ketiga, kitab bab Qisim al-Fa'i, pembagian rampasan perang, diletakkan jauh dari kitab jihad. Sedangkan yang keempat, kitab Al-Khali, yang diletakkan berjauhan dari kitab jihad. Yang kelima, melakukan pemisahan-pemisahan di antara kitab-kitab, bab-bab al-ahbas, wakaf, wasiat-wasiat, an-nahal, pemberian kepada anak, al-hibah, pemberian, ar-rukbah. Sedangkan kitab atau pembahasan mengenai al-faraid tidak ada. Yang keenam, melakukan pemisahan-pemisahan antara kitab asy-syaribah, as-sa'id, az-zaba'i, dan ad-dahaya.
Yang ketujuh, kitab iman ditempatkan di bagian akhir. Yang kedelapan, yang tidak termasuk hukum hanyalah kitab iman dan kitab al-isti'adzah. Ketiga, penilaian ulama terhadap kitab Sunan An-Nasa'i. Poin 1 yaitu Ibnu Mandah, Ibnu Subki, Abu Ali Al-Naisaburi, Abu Ahmad bin Adi, dan Daruqutni mengatakan semua hadis yang ada di dalam kitab An-Nasa'i sahih, selain itu gampang dan juga jelas. Poin kedua, ada juga yang mengatakan bahwa nilai kitab Sunan An-Nasa'i sebenarnya lebih tinggi dari Sunan Abu Daud, karena An-Nasa'i amat ketat dalam menilai rijal hadis. Menurut para ahli, Al-Mujtaba atau Sunan An-Nasa'i adalah kitab hadis yang paling sedikit dhaifnya setelah Sahih Bukhari dan Muslim. Yang dalam ini menurut Abu Syuhbah merupakan ketelitian dan kecermatan Imam An-Nasa'i dalam menyusun kitab hadis. Pendapat ini didukung oleh Syekh Tajus Subki. Oleh karenanya para ulama menempatkan Al-Mujtaba berada satu tingkat setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Poin ketiga, Imam Ibnu Hajar berkata, sesungguhnya kitab An-Nasa'i adalah kitab yang paling sedikit dhaif dan perawi wajruhnya di antara kitab-kitab sahihah. Penutup, Imam Nasai adalah seorang ulama hadis yang terkenal. Semasa hidupnya ia telah banyak menghasilkan karya-karya seperti Sunan Al-Kubra, Sunan Al-Sughra, Sunan Nasai, Al-Khasais, Fadailah Sahabah, dan Al-Manasik. Adapun karyanya yang paling monumental ialah Sunan Nasai. Sunan An-Nasai termasuk dalam satu di antara kutub as-sittah, kitab hadis yang 6. Kitab yang termasuk dalam kutub as-sittah adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Keenam kitab yang termasuk dalam kutub as-sittah adalah yang paling banyak dijadikan pedoman di kalangan umat Islam dari banyaknya kitab hadis yang ada. Sunan An-Nasai disusun dengan mengumpulkan hadis-hadis akam yang dijadikan dalil oleh para ahli fiqh dan masalah fikih berdasarkan klasifikasi hukum Islam atau abwab al-fiqhiyah seperti sholat, zakat, haji, dan hanya mencantumkan hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu tadi pemaparan sedikit makalah tentang kitab Sunan An-Nasa'i yang disusun oleh Imam An-Nasa'i. Mungkin sebelum ditutup yang sebenarnya, kalau ada teman-teman dari teman-teman semua yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Jika tidak ada, belum. Imam Nasai itu kan lahir tahun 215-an. Iya. Jadi di masa-masa Imam Syafi'i wafat. Imam Nasai itu lahirnya di masa kekuasaan. Dalam membukukan hadis yang beliau bukukan itu, apakah beliau mengutip dari imam sebelumnya? Enggak, berarti kan di situ sudah ada Imam Syafi'i dan kedua Imam Maliki, kemudian Imam Hanafi atau imam-imam yang lain yang sumbernya. Apakah beliau caranya ngambil itu melalui dari lisan atau dari buku-buku gitu? Kan kalau kita kan biasa tuh dari buku dari Google gitu. Nah kalau imam sekelas imam kayak gitu, itu seperti apa itu ngambil cara riwayatannya? Kemudian setelah itu kan mungkin beliau bukukan kan, jadi kan dibukukan tuh. Terus cara mempublikasikannya gitu kan. Seperti apa tuh ke murid-muridnya itu? Apakah dibaca satu-satu kayak kita nih? Kalau disampaikan ke muridnya nih hadis pertama, kedua, ketiga sampai sekian ribu hadis. Coba seperti apa itu penjelasannya? Ada mas? Ya.
Kita bisa menjawab yang untuk yang sunnah sunnah ya. Sunnah sunnah itu kan disusun dari kita yang sebelumnya. Jadi kalau sunnah sunnah ini hanya mengambil atau memilih dan berarti hadis-hadis yang sudah ditulis oleh Imam Ghazali dari kita sebelumnya itu sunnah sunnah. Untuk apa tadi untuk yang memilih hadis itu saya belum memilih karena memilih sunnah sunnah berapa Terus Sunan As-Sughra sama Sunan Al-Kubra itu maksudnya yang mobilnya siapa? Masih sama anak saya juga. Iya. Jadi Walaupun yang menyusun itu ada salah satu ulama pendapat bahwa sendiri yang menyusun. Terus ada juga pendapat yang kedua tadi yang tapi ini pendapat kuat bahwa yang menyusun Sunan Al-Kubra ini bukan sama saya sendiri tapi punya itu satu mulutnya itu perkara yang berbeda. Oleh Rasulullah kalau ya begitu Ustaz. Belum juga. Jadi secara kesimpulannya Imam Nasai itu membukukan buku, membukukan hadis, berarti sumbernya dari ulama-ulama sebelumnya melalui rangkuman dari buku-buku hadis sebelumnya. Dia hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih menurut beliau gitu. ya, dari kitab yang beliau karang sendiri dari Sunan Pulau. Kalau Sunan Pulau, Sunan Pulau saya nggak tahu beliau dari apa. Tapi kalau Sunan Pulau udah pasti dari kitab Sunan Pulau yang beliau karang sendiri. Dia hanya memilih hadis dan berbagai Berapa banyak tuh hadisnya? kalau di Sunan Pulau kita 5.300. Masya Allah. Ustaz satu hadis bacain. Ya, gimana Ustaz? Ya, boleh Ustaz disampaikan pertanyaan. Izin bertanya dari apa yang tadi disampaikan. Kalau kita berdasarkan yang kemarin dibahas di silabus, ada yang mungkin saya nggak paham dari penjelasan gitu ya, terkait kriteria periwayatan Sunan Nasai tersebut dan metode kritik beliau. Jadi dari apa yang disampaikan, apakah saya tadi nggak mudeng dari apa yang disampaikan atau minta tolong dijelaskan ulang terkait kriteria periwayatan Sunan Nasai dan metode kritik beliau. Metode kritik dan Nasai. Apakah sudah disampaikan di mahalah? Karena saya baca juga belum mudeng terkait dua tema ini. Kalau tema yang lain sudah. Kemudian tema terkait perawi tadi sudah kita disebut wajib. Jadi seperti itu. Jadi tinggal dua poin ini terkait riwayatan dan metode kritik. Kalau metode kritik belum dimuat dalam masalah. Jadi hanya metode menyusunkan saja. Tapi metode kritik beliau terhadap hadis belum dicampurkan dalam masalah. Ya mungkin nanti bisa menjadi PR kita bersama untuk mencari metode kritik hadis Imam Nasai. Kriteria riwayat.
Ya. Karakteristik. Mungkin jawab perbedaan kitab An-Nasai dan kitab yang lainnya itu termasuk juga dalam penamaan kitab tersebut tadi juga kitab tersebut itu dinamai dengan benar. Benar itu bertolak dengan biasanya berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih atau enggak hadis-hadis yang memuat dalil-dalil yang maka yang lebih diberikan juga oleh para ahli itu merupakan salah satu karakteristik hadis atau kitab dengan tadi itu. Yang pertama, yang kedua ada ulama juga itu Imam Ahmad itu beliau itu bukan menyusun kitab berdasarkan sunan atau bukan berdasarkan dalil-dalil cara dalil-dalil hadis yang memuat dalil-dalil fikih ya, tapi dia berdasarkan namanya itu bukan sunan, namanya Musnad. Imam Ahmad. Jadi beliau membuat kitab Musnad itu bukan berdasarkan fikih, tapi berdasarkan kitabnya itu berdasarkan nama-nama sahabat seperti misalkan ada namanya Abu Bakar, berarti hadis itu termuat dengan Abu Bakar semua, maka Umar bin Khattab berarti Umar bin Khattab semua. Berbeda dengan Imam An-Nasai yang metodenya atau metodenya yang identik dengan dari Imam Ahmad yang identik dengan anak dan coba. Silakan, tidak lagi. Silakan. Jika sudah tidak ada, mungkin bisa kita tutup oleh Mas Rehan. Boleh Mas Rehan? Tutup ya. Ya, oke. Yang kami sampaikan dan apa yang telah kami paparkan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kekurangan yang ada semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Amal salam Rabbuna Mahmudu wala bermata di muasana wal wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jazakallah.
Semester sebelumnya sudah Imam Tirmizi sudah ya? Sudah. Tirmizi dan Abu Daud sudah ya? Baik, terima kasih. Kelompok berapa? 2. Oke, dengan At-Ta'rif bil Kitab Sunan An-Nasa'i. Oke, dengan metodologi ini di sini dijelaskan lalu beberapa poin ya, termasuk lebih ke sistematika penyusunan kitab ya, lebih ke situnya aja, yaitu nanti ada kitab bab 1 sampai bab 21 misalnya, kemudian bab puasa, bab al-fai, harta rampasan perang dan lain sebagainya ya. Nah, terus bagaimana metodologi tadi dijelaskan kritik Imam An-Nasa'i ya, kalau pengakuan beliau dan memang disampaikan oleh para ulama juga, beliau ini memilah-milih hadis riwayatan ya yang perawinya itu tobako 1 sampai 3. Apa maksud tobako? Tobako itu adalah tingkatan kualitas perawi. Jadi kalau udah di level 1, nah itu paling bagus. Ya. Level 2, level 3 sampai level 5 umumnya. Ya, perawi itu tingkatan atau derajatnya itu ada 5 tingkatan ya. Tingkat atas paling tinggi, kemudian ke bawahnya. Nah, 5 level itu standarnya apa? Atau apa yang menjadi standar tingkatan perawi atau derajat perawi itu? Apa kira-kira? Apa adil? Adil. Ya. Dobit. Oke. Ya, jadi intinya kan kalau hadis sahih apa? Hadis sahih itu kan perawinya perawi yang hadis atau perawi yang al-adalah, al-adil. Yang tikoh, ya. Yang adalah dan juga yang dobet. Semakin baik adalahnya, semakin dobet, semakin sempurna dobetnya, maka dia semakin tinggi. Ini dari sisi tobako. Tapi nanti di luar tobako ada dari sisi teknis. Ya. Kalau itu kan kualitas perawinya. Kali ini teknis periwatannya. Kali ini kualitas perawinya. Ini ada lagi dari sisi teknis periwayatannya. Ada yang dia dobitnya sempurna, tapi periwayatannya ketika dia seorang itu menerima dari perawi yang sempurna itu, tata cara periwayatannya atau mendapatkan hadis itu beragam juga. Ya. Ada yang sifatnya adalah dia memberikan nas aja, ada yang mau dia talafikan, gitu ya. Artinya mendengar langsung, ya. Ada yang sifatnya mendengar dari teman yang lain yang mendapat langsung dari perawi yang dobi itu, gitu ya. Nah, jadi teknis periwayatan juga mempengaruhi, gitu ya. Seperti kita kan kalau kita langsung dari ini ya kitabnya kan, nggak langsung dari perawi akhir, nggak langsung talaki, kita langsung dari kitabnya. Ya, kalau cetakannya subur, ya, kalau cetakannya bermasalah berarti beda.
Ya, secara teknik riwayatnya itu berbeda. Padahal yang meriwayatkan mungkin dari Sahih Bukhari perawinya. Jadi karena kita belajar langsung dari kitab yang dicetak dan kita langsung dapat begini, itu berbeda dengan orang yang langsung bertemu langsung atau menyimak langsung. Nah, itu yang ditanyakan itu tadi itu seperti itu. Artinya di saat itu kan udah ada buku kan? Yang seperti Imam Malik mengumpulkan kitab hadis muwatta, itu udah ada buku-bukunya kan? Jadi Imam Syafi'i berarti Al-Mursalat pada saat itu udah ada buku-buku risalah. Nah, berarti terus generasi Imam Nasai itu berarti motif hadis itu apakah yang teks dari buku-buku itu? Ya. Nah, jadi imam yang 6 itu murni talaki. Maksudnya murni dia menulis sendiri. Apa yang dapat ditulis. Ya. Nah, itu di masa-masa itu memang masih begitu. Karena belum banyak juga rujukan ke kita. Ya, kalaupun ada, ya dia cuman mungkin dia cuman punya dia sendiri. Belum dicetak banyak. Iya, maksudnya belum ada buku-buku kan? Belum. Jadi imam yang 6 ini murni mereka dapat nulis sendiri. Nah, nulis hadis yang didapat dari periwayatan. Dari siapa? Meskipun mungkin hadisnya sama. Ada hadis yang sama misalnya dengan hadis Abu Dawud. Ya. Tapi dua-duanya beda jalurnya. Maksudnya beda, dia nggak saling nukil. Dia punya jalur sendiri mendapatkan hadis tersebut. Jadi nggak menukil ya, tapi menulis. Apakah itu dia mendengar langsung, ya, atau dia bertanya, ya, atau dia mendengar langsung, menyimak langsung, seperti itu. Perkara mungkin ada kesamaan dalam hadisnya, ya memang kebetulan. Jadi emang di masa itu memang masih sendiri nyari. Makanya kan ada istilah rihlah ilmiahnya gitu. Rihlah ilmiahnya kemana? Nah, mereka pun punya ini ya, bawa juga kayak kertas-kertas gitu, bawa juga. Tapi kan nanti kalau kita lihat ketika bagaimana mereka menulis sendiri, ya, karena memang saat itu mereka menulis sendiri dengan efisiensi misalnya kertas, efisiensi kertasnya juga efisien. Ya. Kalau kita lihat manuskrip itu mungkin kalau kini udah rata ya. Kalau manuskrip kan tulisannya sampai bawah-bawah, sampai miring-miring sampai yang ada space tulis. Karena mereka nyari sendiri, mereka mengembara. Kalau begini kan jadi mubazir. Kira kertas yang dibawa banyak, berat. Mereka mengefisiensikan kertas ya agar yang dibawa juga terlalu berat. Sehingga manuskripnya begitu. Itu ya. Jadi untuk Tobakoh 1, 2, 3. Rata-rata kitab yang 6 itu hampir semuanya itu sebagian besar ya mengambil 3 Tobakoh pertama. Dengan dengan perbedaan frekuensinya gitu. Nah ini terkait dengan kitab An-Nasai dari sisi metodologi. Tadi dijelaskan apa lagi? Kemudian dari kitab An-Nasai kita bisa tahu juga banyak menukil pendapat ahli fikih ya. Kemudian juga
Eh, jadi tidak banyak mengulas hadis begitu. Kalau pembahasan hukum fikih ya, tapi mengulas penjelasan atau syarah hadisnya tidak. Ya. Kemudian di sini dilihatin juga kemudian melakukan kritik, ya, kritik terhadap riwayatan. Beliau merespon atau memberikan catatan juga terhadap riwayatan, terutama yang tidak dobit, ya, yang dilakukan oleh Imam An-Nasai. Jadi begitu. Kalaupun beliau ngambil tobakoh keempat, itu keempat itu hanya sebagai riwayatan yang memake up, riwayatan yang mendukung, sebagai syawahid, penguat, ya. Itu baru beliau ambil dari tobakoh keempat. Nah, tapi di alam Nasai juga ada beberapa hadis hasan, ya. Ya, ada sahih, ada juga hasan. Sampai dong apa 50 nggak ada gitu. Nah, nggak ada. Secara umum kata ulama nggak ada. Sampai dong pun nggak ada. Ya. Kalaupun doib biasanya doib yang sangat maksudnya sangat ringan, doibnya ringan. Kalau hasan dan sahih perbedaannya kan hanya dalam antara hasan dan sahih apa perbedaannya? Kan sebagian ulama membagi ada sahih ada dhaif, gitu. Tapi yang merinci juga ada hasan. Nah, hasan ini bukan dhaif, tapi dia juga tidak seperti sahih. Apa perbedaannya antara hasan dan sahih? Dia bukan dhaif. Kalau dhaif kan bisa terputus sanadnya, ya. Nah, apa perbedaan antara hasan dan sahih? Di mana? Udah belajar belum? Baru nyampe kopi. Oh, sedang ya? Besok. Nyata aja. Salah satu yang paling menonjol perbedaan di kekuatan hafalan. Ya. Dobet tadi. Kalau sahih itu tama berdobti, tapi kalau hasan agak lemah. Tidak dikenal sebagai tama mudobti, ya. Oke, itu ya untuk An-Nasai. Silakan ada pengayaan lain mungkin. Ya. Di antara 6 kitab ini baru 5, ya. Urutan yang terbaik dari 1 sampai 6 apakah ada ulama pendapat nomor 1 ini sampai ke 6 atau belum ada? Ya. Terus di anak ini berarti urutan berapa? Oke. Nah, jadi memang para ulama itu mukhtalaf fi, berbeda pendapat, ya. Yang pasti itu 2 pertama, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau itu memang karena rijalnya atau perawi yang berkualitas luar biasa, ya, Sahih Bukhari dan Muslim. Secara periwayatannya. Jadi kalau sistematika, Sahih Muslim bisa lebih rapi ketimbang Bukhari. Tapi kalau periwayatan, kekuatan periwayatannya Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari itu mengharuskan adanya apa? Temuan langsung. Kalau yang Muslim satu masa pun boleh. Nggak pernah bertemu langsung, tapi satu masa, semasa itu masih diambil oleh beliau. Nah, jadi itu. Tapi secara umum periwayatannya paling kuat 2 ini. Misalnya pertama, perawinya maksudnya. Setelah itu berbeda pendapat ulama, ya. Setelah 2 kitab ini
apakah itu At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Ini secara umum itu. Aglabiyatul ulama begitu. Urutannya? At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, tapi itu secara umum ya. Tapi pujian-pujian atau pendapat-pendapat ulama itu berbeda-beda, wajar. Kalau ada satu berbeda. Seperti ini kan, ada yang bilang katanya An-Nasai ini lebih baik daripada Abu Dawud. Itu berbeda tergantung perspektif masing-masing. Ada yang melihat mungkin dari sisi dari sisi keilmuannya, ya keilmuan perawi. Ada yang melihat dari sisi kesohorannya atau popularitas perawi. Ya, tapi kalau secara umum dari sisi periwayatan, ya kesohihan, nah tadi itu. Ada orang yang menilai dari sisi popularitasnya, ada yang menilai dari sisi penyebaran kitabnya, ya. Ada yang menilai dari sisi keilmuannya. Bisa jadi keilmuan hadisnya begitu, tapi keilmuan yang lainnya bagus, sehingga dia menjadi rujukan. Itu juga menjadi pandangan di antara beberapa ulama. Tapi secara umum tadi urutannya itu tadi. Baik, mahfum yang dipahami ya. Oke, nah nanti setelah ini kan kajian hadisnya ya sudah disiapkan loh, kelompok 3. Kelompok 3. Sudah disiapkan? Iya nggak apa-apa, berarti pekan depan itu ya kelompok 3. Kita UTS-nya kapan? Pertengahan Oktober. Pertengahan Oktober. Oktober akhir. Menurut kalender akademik pertengahan. Ya. Nah, jadi nanti kan berarti berapa hadis yang dikaji? 5 ya? 5 hadis. Tapi yang dihafal berapa hadis? 1. Yang dihafal Enggak, Sama kalau 5 5-5 ya kan? Berarti 10 ya nanti 2 kitab. Oke, disiapkan nanti distorkan hadisnya. Gak mesti besok ya, kalau besok ada waktu besok. Karena ini kan banyak pesertanya, mungkin kita butuh 3 pertemuan, tapi itu di setelah presentasi ada waktu 15-20 menit setoran ya. Nah ini setorannya nanti nanti berapa orang? 5 kelompok 3 nih. 5 orang. Nah, jadi kelompoknya setoran ke saya, ya. Setoran saya 5 orang itu. Yang lainnya setoran ke antum, ke 5 orang itu ya. Apa? Gimana? Iya, hadisnya sama. Jangan terlalu pendek hadisnya. Udah dipilihin yang pendek-pendek. Jangan, kalau kelihatan terlalu pendek ini ntar malah Pendek. Terus saya nyoba buka di dan dari beberapa bab ya. Kalau bisa usahakan dari bab-bab yang itu emang dibutuhkan masyarakat. Sunan An-Nasai tapi rawinya di ujungnya beda seperti ini. Ar-Rajau Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, padahal dari kitab Sunan An-Nasai penulis hadisnya. Ar-Rajau apa? Ar-Rajau Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban. Iya, berarti dia melakukan tahris itu. Oh, ini tahrir. Berarti di kitab itu ada juga. Di kitab Abu Dawud, di kitab Ibnu Hibban ada juga. Itu melakukan tahris. Tahris itu mencari hadis ini ada di mana aja, di kitab mana aja. Ya, bukan berarti dia nukil dari situ, Imam An-Nasai-nya enggak.
Bisa jadi sama hadisnya, tapi kita nih peneliti atau mahasiswa itu mentahris hadis ini ada di mana aja. Makanya dijelaskan akhrajahu. Kalau itu mah nggak usah disebutin ya. Tahrijnya itu nggak usah disebutin. Oh enggak. Perawi awal, perawi ini, perawi akhir. Perawi akhir memata. Iya. Itu aja. Kecuali ada satu yang bilang harus komplit. Ya itu kan kalau itu ya. Jadi yang satu itu bukan dia hafal, yang satu dia hafal semua sanadnya. Jadi satu itu kan dia hafal sanadnya. Ya bukan hadisnya, sanadnya semuanya. Jadi yang dia hafal 5, tapi yang satu lengkap dengan sanad. Jadi teman-teman cari hadis yang gampang kayak as-sholatu fardudin gitu. Ya gitu ya. Jadi disesuaikan hadisnya yang terlalu mudah, sedang. Nanti pekan depan antum bagus tuh bisa store ya. 5 orang ini store. Pekan berikutnya udah mulai tuh yang lain bisa nyicil karena banyak. Setelah hafalan. Jadi presentasi, kemudian terus setelah hafalan. Saya 5 orang. Pekan depannya sudah mulai tuh yang lain tuh ya. Nah, karena waktunya nggak mungkin kalau kalau satu waktu nggak mungkin. Iya. Ada kan nah ini ada hadis lain, ada hadis umum aja. Nah, jadi langsung setoran ya. Pekan depan setoran yang kelompok ini. Pekan berikutnya mungkin 2 atau 3 pekan. 2 pekan atau 3 pekan berikutnya semua. Hadisnya sudah ditentuin apa hadis apa aja? Tentang apa? Tentang apa? Ada di grup hadis doa. Ada di grup. Kalau bisa yang penting-penting ya, yang memang dibutuhkan real gitu di masyarakat kita. Sudah ada bab apa aja dari